Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku akan pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Rasul Filipus dan Yakobus diceritakan masing-masing dalam dua bacaan yang kita dengar. Dalam Injil diceritakan Filipus yang menyatakan kegundahannya dalam dirinya untuk menunjukkan Bapa kepadanya. Dan Yesus dengan kesabaran yang sebagai guru membimbing Filipus sampai pada perwahyuan dirinya, artinya Yesus kepada Filipus. Dan kata-kata ini yang amat terkenal kita pakai ketika berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, supaya diberikan apa yang kita minta. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita ditolong oleh Rasul Filipus ini. Bagaimana kalau kita berdoa? Kita berdoa dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang menjadi andalan bagi kita. Kita ditolong oleh Filipus. Santo Yakobus atau Rasul Yakobus diceritakan dalam bacaan pertama ini kesaksiannya Rasul Paulus. Yakobus pun sebagai orang yang dituakan di antara murid-muridnya itu juga dibimbing oleh Tuhan Yesus sampai pada kepenuhan keyakinannya sebagai murid. Dan diceritakan di situ, ia menampakkan diri kepada Yakobus
lalu kepada semua rasul, artinya Yakobus disebut lebih dulu dan baru pada rasul yang lain. Yakobus ini memang menjadi salah satu sosok guru di era para rasul itu. Maka kita dalam kelemahan para rasul secara manusiawi sampai pada keyakinan akan sang penyelamat yaitu Yesus. Nah, kita dibantu, ditolong, diberi karunia rasuli oleh mereka. Sehingga sekarang kita memiliki kekayaan rohani untuk menjadi setia kepada Tuhan Yesus. Maka mari kita mohon agar kita dalam kelemahan tetap berpegang pada iman kita. Itu yang akan menolong. Mereka juga ada kelemahan-kelemahan manusiawi, tetapi tetap menaruh harapan dan kepercayaan pada Tuhan Yesus. Nah, itulah kehebatan mereka dalam kelemahan sebagai murid sampai pada kekuatan menjadi rasul itu karena selalu setia pada iman mereka. Semoga kita juga memiliki keutamaan itu, kesetiaan akan iman kita. Sehingga kita pun mampu memuliakan Allah karena berpegang pada iman kita. Kelemahan kita tidak menjadi penghalang bagi iman. Kelemahan kita tidak menjadi penghalang untuk memuliakan Allah. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin.